Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah beri kita nikmat untuk memulai hari yang baru dengan kondisi tubuh kita sehat walafiat, sehingga kita telah bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu diutus sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta dan juga sebagai teladan terbaik sepanjang zaman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan tema dari pertemuan kita yang terakhir, yaitu kelanjutannya kenapa kita mesti memerangi atau menundukkan hawa nafsu. Poin yang terakhir adalah kita mesti menundukkan hawa nafsu karena hawa nafsu itu adalah sumber dari segala penyakit hati. Di penyakit hati itu banyak istilahnya, ada yang disebut dengan sifat-sifat yang tercela. Boleh juga disebut dengan maksiat batin. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan sifat-sifat mazmumah. Jadi Bapak Ibu, kalau secara zahir kita sudah meninggalkan maksiat zahir, awak lah taat secara zahir, jan kita puih hati dulu. Awak ndak ada dolai melakukan maksiat zahir kecil awak. Awak lah menjadi orang yang taat secara zahir, tapi kadang-kadang di dalam masih bermasalah. Di hati masih ada penyakit-penyakit, ada sifat-sifat tercela, yang mana menurut ulama dosa batin itu lebih besar dibandingkan dari dosa zahir. Contoh dari maksiat batin itulah hacuk juga kita sabui. Misalnya adalah sifat hasad. Atau sifat hasad. Hasad bahasa Arab, bahasa kitanya apa? Dengki. Di orang yang penyakit hati itu, dan penyakit hati itu tidak nampak. Sabunnya letaknya di dalam. Ana nampak bekas dari penyakit hati itu, bekasnya ada. Itu nanti disebut orang busuk hati. Di busuk hati itu kata kiasan. Orang busuk itu biasanya bau enggak? Ada tabun enggak busuk hati itu? Tidak ada. Tapi busuk hati itu Bapak Ibu lebih berbahaya busuknya dari bangkai. Mau kebahaya kalau kini ada misalnya bangkai hewan talatak dake musaji kok kira-kira bara meter
bisa tabaun dewa. 5 meter. Kalau 1 kilo ada tabaun? Lai tabaun lai? Tidak. Tapi kalau hati yang busuk itu jauh tabaun. Bisa antar provinsi, bisa tabaun juga. Itu kalau hati yang busuk. Di hasad itu sering juga diistilahkan orang dengan penyakit namanya penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang dapat nikmat susah, tidak senang hatinya dong. Kau dapat nikmat nan dapat orang tadi hilang balik tunan hasad tadi. Jadi kalau dipikir-pikir apalah masalah itu enggak? Orang kini berusaha maju usahanya. Orang hasad tadi tidak senang mencari orang maju tadi. Kalau orang susah jatuh bangkrut masanang ngerti. Jadi kalau ada sifat itu taraso di hati awak, itu tandanya kita memiliki sifat hasad. Sebab dalam Islam itu Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan orang beriman itu bersaudara. Jadi kalau ada saudara kita yang maju, harusnya senang hati awak. Kok ada tetangga kita yang maju, senang hati awak. Kalau ada kelebihan bisa kita suatu saat minta bantuan. Itu harus. Sabda Rasulullah SAW, al-hasadu takulul amal kama takulu narul hatab. Sifat hasad yang ada dalam hati itu kata Nabi, itu bisa membakar seluruh kebaikan atau pahala amal ibadah kita seperti api yang membakar kayu api. Jadi kalau ada kayu api misalnya kita lataan setinggi surau kau musaji kau. Dia agak beko api seketik. Api tadi ketik ngenek tapi beko bisa membakar seluruh kayu yang kita onggokkan setinggi musaji. Itu bahaya sifat hasad. Bapak Ibu, sifat yang lain yang disebut dengan maksiat batin itu adalah sifat takabur. Takabur bahasa kitanya apa tuh? Sombong. Atau istilah lainnya adalah tinggi hati. Definisi dari sombong tadi itu, takabur tadi itu. Kita merasa lebih dari orang lain. Di Bapak Ibu kok sangat susah kok menghilangkan takabur. Kita lah tagak sembahyang kita 5 waktu sehari semalam. Kita lah menjadi orang yang menjaga sholat. Lah bailo malahan kita sholat di masjid. Nampak orang nan indak pernah sholat. Bapak perasaan hati ya. Keujiannya perasaan hati awak merasa awak lebih mulia dari orang yang tidak sholat tadi, itu kita masih memiliki sifat takabur. Ibarat itu bu, ibarat itu, barik. Itu sedang lalu di lapau nampak orang sedang berjudi. Taraso kita lebih mulia pada orang
nambah judi tadi. Itulah takabur. Artinya kita menjadi orang yang taat, melihat orang yang maksiat itu lebih rendah pada kita, kita memiliki sifat takabur. Sangat baik menghilangkan sifat takabur. Di sifat takabur ke Bapak Ibu, penyebabnya adalah karena kita memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Baik itu kelebihan di bidang harta. Orang kayu memandang rendah kepada orang miskin. Awak orang barado dicalia orang miskin, tarasu awak lebih mulia pada orang miskin tadi. Alai kelebihan di bidang pangkat dan jabatan. Pejabat mencalia rakyat biasa. Jadi berpotensi dihinggapi penyakit takabur. Kelebihan di bidang amal. Itu tadi itu. Kelebihan di bidang ketaatan. Ini tanda tanyanya Bapak Ibu, ba'a cara menghilangkan sifat takabur tadi itu. Setiap penyakit ada ubeknya. Takabur itu penyakit hati itu. Kira-kira apa ubek itu? Istighfarnya udah nemu hasil lain. Ini harus dipotong sampai ke akar-akar. Mau tunjukan ubek. Tolong kana-kanare. Di ubek nambah tunjukan di koko, insya Allah manjur, mujarab. Ubeknya segala kelebihan yang kita miliki tadi kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hilang. Kok kayo awak kini kalau dinisbahkan ke diri awak kayo tadi itu sombong awak itu. Tapi ingatlah bahwa harta yang aku miliki ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya titipan Allah. Kalau harta tadi milik Allah, berarti kita ndak bapunyo hakikatnya. Kita kok fakir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu antumul fuqara wallahu ghaniyyun karim. Kita manusia ke Bapak Ibu hakikatnya fakir. Kok nanakan kita kana-kana. Sekaya apapun manusia itu hakikatnya fakir. Atau fakir itu lebih rendah lo pada miskin lah. Jadi bulan puasa kita sampai sebelum Lebaran menunaikan zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat itu salah satunya adalah fakir miskin. Yang fakir itu kok adobana penghasilannya secara zahirnya tapi tidak mencukupi 50% dari kebutuhannya. Misalnya kini kok kebutuhannya sebulan itu bara 2 juta. Untuk kebutuhan makan dan minum. Biaya rutin. Ternyata penghasilnya sebulan tidak sampai 1 juta. Nah, itu disebut dengan fakir. Kalau miskin itu lebih dari 50% penghasilannya. Kalau kini kebutuhannya 2 juta sebulan, penghasilannya di atas 1 juta, di bawah 2 juta. Jadi kita kembali Bapak Ibu, secara zahir boleh jadi manusia itu kaya, tapi secara hakikat semua manusia itu fakir. Karena milik kita kok hakikatnya adalah milik Allah. Jadi kalau itu Bapak Ibu, kalau anda bapunya anak disombongan.
Sama seperti mana disampaikan oleh almarhum Ki Haji Zainuddin MZ. Kata beliau, kita kok ibarat tukang parkir. Tukang parkir oto, ya banyak oto ini jago banyak, ada Pajero, ya. Alay ada Fortuner, ada Innova, ada Avanza, ada CR-V. Lai pernah tukang parkir tadi sombong dengan oto banyak tadi, nggak bisa ya sombong. Apa sebab itu oto nan banyak tadi, nan mahal tadi hanyalah titipan orang. Kalau itu yang kita pakai, insya Allah kita tidak akan sombong. Kok ada harta kita banyak, harta ke milik Allah, bukan milik kita. Di Bapak Ibu, secara zahirnya harta awak tadi namanya itu disebut dalam bahasa Arab dengan sabah milik. Jadi sabih milik awak itu enggak? Ko umah hambo, ko oto hambo, ko piti hambo, ko sawah awak, ko pala awak. Iyo dinisbahkan ke awak itu secara zahirnya. Iyo secara zahirnya itu disebut dengan apa? Sabah milik. Atau sabah milik serupa dengan milik. Samanya itu kita menyebut kandang ayam. Kandang ayam itu punya tuh. Disebut kandang ayam. Tapi kandang tadi milik ayam? Enggak. Tali jawi. Tali jawi itu nyambali tali itu tuh. Enggak. Miliknya tali tadi atau sabah milik. Di walaupun disabui kepiti hawa, haratu hawa, otu hawa itu hanya sabah milik. Hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan harta yang kita miliki, jo diri awakku adalah milik Allah. Itulah fahamnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Kalau kita mengaku kita milik Allah, berarti apa yang kita miliki itu juga milik Allah. Itu masalah harta. Kemudian kalau kita diberi kelebihan di bidang pangkat dan jabatan bentuk 20. Pangkat dan jabatan itu bukan milik awak. Itu adalah amanah Allah. Jadi, tidak ada yang kita sombongkan. Kalau kita diberi kelebihan dengan amal ibadah, ketaatan, juga kita nisbahkan kepada Allah. Amal ibadah yang zahir pada diri awak itu adalah karena karunia Allah. Jadi anak kita indahkan di sini tuh bukan awak nan hebat, bukan awak nan santiang, bukan dek karena awak tuh taat sebenarnya. Itu mesti kita ingat Bapak Ibu. Kita dianugerahi ketaatan, kita sadari amal ibadah ketaatan yang sah dari diri awak itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mode itu paham awak, insya Allah kita bebas dari sifat takabur tadi. Sebab pangkat tadi di mana tarasu awak lebih, tarasu awak lebih hebat, tarasu awak lebih santiang. Tapi sebenarnya kita kok hanyalah tampil zahir dari af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita menjadi taat itu karena Allah menjadikan kita menjadi orang taat. Jadi kau nampak orang harus sembahyang,
awaklah sembahyang. Maka di situ kok takana kelebihan amal awak tadi capek-capek kita pulangkan kepada Allah. Kelebihan amal dan adu diri awakku adalah karunia Allah. Pandang karunia Allah. Jadi dengan demikian kita jangan sampai melihat orang lain lebih rendah pada diri awak, bahkan ahli maksiat pun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti mana saya sampaikan tadi. Memang kalau tidak dengan cara seperti itu akan susah, sangat susah untuk menghilangkan sifat takabur tadi itu. Jadi, bulan malia baca roh tadi, segala kelebihan yang kita miliki itu jangan dinisbahkan ke diri awak, nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah salamai. Berikutnya Bapak Ibu, sifat apa yang ada di hati awak yang disebut dengan penyakit batin itu khusus terkait dengan amal ibadah atau sifat riya. Atau riya yaitu kita beramal ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi kita beramal ibadah dalam hati awak motivasinya agar dipuji orang, agar dipandang tinggi, agar dipandang mulia oleh orang lain. Itu namanya sifat riya. Sifat riya itu akan menghancurkan sifat ikhlas di hati awak. Itu sholat, di awal sholat doa iftitahan kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah, untuk Allah. Itu nan kita baca di lisan kita. Tapi di hati awak beribadah agar dipuji orang. Ini sesuai itu? Ini sesuai itu? Tidak sesuai. Tidak sesuai di mulut dengan di hati. Itu namanya kita berdusta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu salah satu orang pendusta agama. Araital ladzi yukadzibu biddin. Apa di belakangnya? Wawailul lil musallin. Kemudian di belakangnya pula alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya, ingin dipuji sebagai agarnya dikatakan orang saleh, solehah, agarnya dikatakan orang taat. Berikutnya Bapak Ibu yang berkaitan ibadah juga mulai sifat ujub. Sifat ujub itu hampir sama dengan takabur. Tapi berbeda dengan takabur. Atau sifat ujub kita merasa hebat seorang saja. Kalau takabur tadi kita membandingkan diri dengan orang lain. Awak lebih mulia pada orang lain dibandingkan diri orang lain. Itu takabur. Tapi kalau ujub itu kita merasa hebat seorangnya, kita merasa santiang seorangnya. Kok bangun awak jam 3 pagi sembahyang tahajud, sudah sembahyang tadi bakat tua tiawa, taraso diri awak kau hebat. Orang lain banyak lalu awak sembahyang. Artinya kita kagum ke diri awak sendiri.
Dulu awak sembayang lumpang-lumpang, kadang sembayang, kadang indak. Kini sembayang kita lah panuh. Di musaji lo lah itu berjamaah. Kita merasa takjub ke diri awak sendiri. Merasa santiang, merasa hebat. Memandang diri kita lah elok. Memandang diri kita lah salih. Memandang diri kita lah taat. Masih salah tuh Bapak Ibu. Di masalah itu. Di masalah kira-kira tuh Bu. Awak kini lah taat. Taraso diri kita taat. Salah tuh. Masalah itu. Awak kini lah menjadi orang elok, taraso awak elok. Di masalah itu. Atau halus Ibu. Salahnya di mana? Salahnya kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah salah. Jadi awak taat kau dek sia, bukan di diri awak. Itu kan tadi itu awaknya nampak. Lupa Allah. Bak kata-kata orang Minang sebenarnya de ibu ayam mana titia. De ibu Allah, de sayang Allah, kita mengko kailok kok mengko karena Allah. Semuanya itu ada orang awak karantau ke Jakarta, ditolong de orang kampungnya, je tiba datang tu dah modal. Tiba di Jakarta, dibantu di sana, di modalan Manggale sudah tu maju. Usaha we, sudahnya maju tu kata we. Kau dek usaha den kau mau. Pada tu lampe kaki kau mau dek kau mau. Dek yakin den, dek gigih ada usaha, aku mau dek kau. Kau tarangga dengan membantu tadi pak kira-kira tu. Tadangnya ada orang yang bantu tadi ya kata we. Kau tidak dibantu dulu tu, tak kamu dek kau tu. Sakit hati itu. Sakit hati orang menengah tu. Begitu pula kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada Allah, kita nak menjadi orang taat. Yang pertama, Allah beri kita hidayah. Atau hidayah petunjuk. Kalau tidak Allah beri hidayah ke hati awak, tidak mungkin kita menjadi taat. Sebab hati tadi itu ibarat mau koin ya, bolak-balik, mudah balik aja. Di Pak Ibu galam mau sini ada warna sini aja, tanggung dan tiad. Jadi hati awak tadi itu antara mau ingin melaksanakan ketaatan juga tidak itu mudahnya. Maka Allah orang zat yang membolak-balikkan hati itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Allah yang menggerakkan hati kita, maka kita ringan untuk taat tadi itu. Awak maka tiba di musaji ko, yo hati awak dulu ingin. Kalau ndak ada keinginan, kehendak di hati awak untuk datang ke masjid ke tiba siko. Tidak. Siapa menggerakkan hati tadi itu? Allah Subhanahu. Kita datang ke masjid itu butuh tenaga, butuh energi. Siapa bagi tenaga tadi itu? Allah. Jadi karena itu kalau kita taat, kita menjadi orang baik, kita nisbahkan ketaatan tadi kepada Allah. Adalah mati awak. Bukan saya yang hebat. Bukan ambo dan santiang. Sianan hebat, sianan santiang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua juta kabur tadi, kita nisbahkan kepada Allah. Kalau kita nisbahkan kepada Allah, hanya memandang diri awak sendiri, itu namanya ujub tadi itu. Allah murka kepada awak. Itu namanya hamba yang tidak tahu berterima kasih.
hamba yang tidak sadar disangkuinyo lah mandiri lah bisa seorang aja. Padahal setiap detik, setiap saat kita ndak lepas dari Allah. Setiap detik, setiap saat kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, itulah diantara sifat-sifat penyakit hati, sifat-sifat tercela atau maksiat batin yang seluruhnya itu ada di hati awak. Penyebabnya adalah karena kita belum mampu menundukkan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu tadi sudah kita tundukkan, maka insya Allah seluruh penyakit hati tadi itu bisa kita hilangkan, bisa kita bersihkan. Ini Bapak Ibu, resep yang tunjukkan tadi, lemu tekan atau kita kena UB tadi, atau sandarkan seluruh kebaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.